Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ada di depan layar kaca kalian. Kita mau sharing sih, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Ya pastinya dong, harus perkenalan dulu biar akrab. Iya betul sekali. Ya, nama saya Muhammad Alfardia. Dan nama saya Muhammad Alwi Ibrahim. Betul, kami dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2018. 2018. Jadi di sini kita akan sharing tentang mungkin yang udah familiar Ya, udah tenar, bukan tenar sih, dari dulu juga gitu. udah pada tahu gitu ya, khususnya bagi Islam gitu ya. Itu ta'aruf ya teman-teman gitu. Mungkin udah pada tahu. Kita hari ini mau bahas tentang ta'aruf, tentang sharing ya, sharing tentang ta'aruf. Ya udah, kita mulai dulu aja. Ya langsung, oke. Nah, ta'aruf itu sebetulnya banyak pertanyaan di pemuda, mau itu pemudi, banyak pertanyaan juga yang muncul gitu ya. Banyak yang bilang ta'aruf yang betul itu seperti apa, yang kan kadang ada yang malu nanya ke orang tua, nanya ke ustadz, atau mungkin lagi malu gitu ya. Jadi kita di sini tujuannya untuk sharing aja mungkin ya. Bila ada kata-kata yang keliru, mohon komentarnya aja gitu kan. Nanti di kolom komentar mungkin ya. Iya. Oke. Kita mulai ke penjelasan pertama dulu ya. Mungkin ta'aruf. Nah, secara bahasa yaitu ada ta'arufa ya ta'arufu ya, yang artinya saling mengenal gitu. Jadi ta'aruf tuh intinya ya saling mengenal gitu ya. Ta'aruf. Kedekatan, bukan kedekatan sih, ya saling mengenal lah intinya mah. Dan ta'aruf juga terdapat di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, nanti saya akan baca artinya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seseorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal." Tuh di hadis juga udah ada kan. Itu jadi teman-teman ya. Nah, dari ayat itu sebetulnya tujuan itu cuman mengenal ya, mengenal aja. Jadi ya kita bisa sebut ta'aruf itu secara umum ya udah, yaitu saling mengenal gitu ya. Ini lanjut mungkin ya teman-teman. Oke, untuk ta'aruf itu sebetulnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui seseorang ketika hendak menikah. Nah, jadi untuk kalian yang ingin ta'aruf itu lebih ke jenjang serius gitu intinya, menikah lah intinya menikah lah ya lewat ta'aruf ini. Tapi juga ada batasan-batasan tertentu dari ta'aruf ini, baik itu ini berlaku di pria ataupun wanita gitu ya. Untuk menjalankan ta'aruf itu ada batas-batasannya gitu. Apa tujuannya sih untuk nggak ngelanggar syariat dan juga ya lebih mengenal kelebihan dan juga kekurangan si pasangan yang nantinya akan menjadi pasangan hidup lah intinya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan lah kalian yang menjalankan ta'aruf, mudah-mudahan lah lancar lah ya, amin. Jadi dari ta'aruf itu sebetulnya nggak ada cara khusus ya Kang Alwi ya. Intinya sih di ta'aruf ini seseorang tuh bisa menggali data pasangannya tanpa melanggar aturan syariat Islam ataupun adat masyarakatnya. Gitu. Nah, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan tentunya di ta'aruf ini. Yang pertama itu statusnya bukan mahram. Ya intinya lebih ke bukan dari saudara atau keluarga. Ya intinya bukan yang sedarah ya. Jadi harus orang lain. Tentu ya itu secara logika ya emang harus orang lain ya. Nah, di ta'aruf ini memang dilarang ya, pasti dilarang karena belum mahram. Dilarang berduaan, bercengkrama, apalagi bergombal-gombalan lah ya. Kayak pacaran gitu aja sih, kayak gak boleh itu ya. Kayak di TV sekarang tuh gombal-gombal itu udah booming, udah familiar banget pokoknya gitu. Kontennya tuh banyak, ada yang dari Instagram, TikTok, Facebook, WA. Nah itu emang seharusnya nggak boleh gitu ya. Jadi kalau bahasa sekarangnya tuh ya. Sebetulnya itu emang nggak boleh. Apa itu itu ya so sweet gitu. So sweet. Romantis intinya sih kalau gitu dari yang pacaran. Itu dilarang ya tentunya dalam Islam. Berduaan apalagi gitu ya. Digelap-gelapan. Apalagi langsung aja gak boleh. Nah dari lewat media pun emang gak boleh sebetulnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari lagi ya referensinya.
Oke, dilanjut mungkin ada yang kedua. Ya udah, untuk yang kedua itu luruskan niat yang baik, ingin menikah. Nah, jadi kalian itu tujuan ta'arufnya itu untuk apa gitu ya? Pasti untuk menikah ke jenjang lebih yang serius gitu. Memang harus fokus ya dari setiap pasangan tuh harus, misalkan saya ngedeketin, saya ta'arufan sama orang ini yang memang tujuannya untuk menikah. Jadi itu gitu. Memang tidak memberi harapan ya. Maksudnya tidak memberi harapan palsu ya, karena PHP kalau zaman sekarang kalau saya sering dengar tuh biasanya ghosting gitu. Ghosting orang tuh emang gak boleh deh. Itu menurut Islam termasuk tindakan yang zalim juga gitu ya. Oke, dilanjut. Yang ketiga juga ta'aruf ini bisa, maksudnya ta'aruf ini bisa menggali data pribadi melalui tukar CV. Data CV mungkin. Jadi biodata tentang diri mereka memang saling tukar-menukar. Jadi tidak kontak langsung mungkin tidak kontak langsung, belum kalau belum. Tapi kalau zaman sekarang sih gampang, kalau misalkan kita kenalan nih, serang beberapa bulan langsung ketemu gitu kan. Kalau sekarang mah gitu. Cuman memang harusnya itu tidak boleh. Gitu. Nah, CV yang nanti teman-teman tukar tuh memang sebetulnya harus real, harus asli ya. Kalau saya kemarin dengar sih kata Kang Ali, jadi intinya tulisan itu mewakili lisan. Nah, gitu. Di dalam CV itu nanti harusnya memang real yang keadaan teman-teman yang nantinya gitu ya. Oke, dilanjut. Ada juga nanti poin keempat ya. Setelah ta'aruf ini diterima, itu ada yang namanya nazor. Nazor tuh kalau artinya tuh saling memandang. Nah, gitu. Jadi, berarti kalau udah saling memandang mah udah ke rumah mungkin ya. Iya dong. Nah, itu tanggung jawab dari seorang pria. Jadi nanti ketika ta'aruf sudah diterima atau sudah ada kesepakatan, nanti seorang pria datang ke rumah sebagai wujud tanggung jawab untuk melihat dan melihat wajah. Jadi diperbolehkan gitu ketika udah nazor langsung diperbolehkan itu untuk melihat. Ya, nazar tuh saling memandang gitu kan. Nazar tuh saling memandang gitu ya, cara datang ke rumah. Oke. Nah, untuk ini sih, untuk nazar ini beberapa ulama berpendapat ya. Berpendapat juga. Menurut jumhur atau mayoritas ulama ialah sebatas wajah dan telapak tangan. Tuh kan ada batasnya lagi kalau misalkan kalian ingin menjalankan ta'aruf gitu, dan hanya sebatas telapak tangan sama wajah. Telapak kaki juga sekarang udah ada batasannya gitu kan, harus ditutup gitu kan. Itu juga termasuk aurat. Betul sekali. Jadi itu gitu ya teman-teman. Nah, tapi terakhir nih ada catatan penting dari nazar nih. Memang nazar nih emang harus ketemu, harus istilahnya langsung ketemu lah. Dan udah disepakati gitu oleh orang tuanya. Nggak boleh dilewat WA, lewat apapun itu. Pokoknya intinya harus ketemu. Karena kalau lewat teknologi sekarang tuh ada yang di efek, ada yang di takutnya kena tipu-tipu gitu gitu. Takutnya gitu sih. Jadi ya paling gitu. Itulah kalau dari kita. Pesan lah dari saya mungkin untuk kalian para perempuan yang belum hijab ya, mudah-mudahan lah secepatnya dihijab gitu. Mudah-mudahan hijrah dan husnul khotimah gitu. Amin. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.